Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Anissa Jauzamalia dengan NIM belakang 150. Saya Alessi Susanto dengan di belakang 154. Ahmad Valentasi Silalahi dengan yang belakang 180. Saya Shalanda Daviva dengan yang belakang 163. Saya Ramadhania dengan yang belakang 171. Lalu ada daftar studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu mobil otonom Tesla. Yang kedua ada deteksi suara dan gerak. Yang ketiga ada data center cloud AI. Yang keempat ada sistem multiplatform X86 dan ARM. Yang kelima ada otomasi pabrik. Yang keenam ada perkebunan sawit. Studi kasus yang pertama yaitu integrasi sistem komputer mobil otonom Tesla. Latar belakang studi kasus. Perusahaan teknologi sedang mengembangkan onboard computer atau OBC untuk mobil otonom Tesla. Sistem ini memerlukan kerjasama antara beberapa komponen utama yaitu GPU, CPU, RAM berkecepatan tinggi, dan berbagai sensor real-time. Masalah yang muncul adalah terjadinya bottleneck atau hambatan pada komunikasi antara prosesor, perangkat grafis, dan memori. Sebagai manajer divisi IT Tesla, berikut adalah analisis dan solusi yang diusulkan. Yang pertama ada peran North Bridge dan South Bridge. North Bridge yaitu jalur komunikasi kecepatan tinggi. CPU harus memproses data dari sensor secara terus-menerus dan mengirimkan instruksi ke GPU untuk rendering peta secara real-time. RAM memberikan kecepatan tinggi diakses langsung melalui North Bridge apabila North Bridge memiliki bandwidth terbatas, maka data dari RAM tidak dapat terkirim cepat ke CPU, sehingga terjadi penundaan atau delay. GPU yang memproses data visual dari kamera dan sensor LiDAR juga bergantung pada North Bridge untuk berkomunikasi dengan CPU. Lalu untuk South Bridge atau pengendali perangkat sekunder. Yang pertama yaitu mengelola komunikasi dengan sensor-sensor sekunder yang tidak memerlukan kecepatan sangat tinggi seperti sensor suhu, GPS, dan sensor parkir. Mengatur transfer data ke dan dari media penyimpanan, misalnya menyimpan log kendaraan atau peta offline. Mengelola antarmuka jaringan untuk koneksi ke server pusat atau pembaruan. Lalu selanjutnya ada dampak bottleneck pada sistem baseline. Jika North Bridge terlalu lambat, data dari GPU dan RAM tidak dapat dikirimkan ke CPU secara tepat waktu, sehingga keputusan berkendara menjadi lambat. Jika South Bridge kelebihan beban, sensor-sensor yang terhubung melaluinya akan mengalami keterlambatan dalam pengiriman data. Kedua kondisi ini sangat berbahaya dalam sistem kendaraan otonom yang mengandalkan respon dalam hitungan milidetik. Untuk rekomendasi desain arsitektur sendiri, mengingat keterbatasan arsitektur North Bridge dan South Bridge tradisional, solusi terbaik untuk OBC mobil otonom Tesla adalah beralih ke arsitektur modern yang lebih terintegrasi, yaitu menggunakan sistem sistem on chip atau SoC dengan koneksi langsung antar komponen. SoC terintegrasi menggunakan NVIDIA Orin atau Qualcomm Snapdragon Ride. CPU, GPU, dan memory controller berada dalam satu chip tanpa bridge. Lalu ada PCIe Gen 4 atau 5, bandwidth-nya jauh lebih besar dari bus tradisional untuk GPU eksternal dan storage NVMe berkecepatan tinggi. Lalu di sini ada UMA, CPU dan GPU berbagi ruang memori yang sama eliminasi proses copy data bolak-balik yang jadi sumber bottleneck. Sensor priority. Jadi di sini kita harus memisahkan antara sensor kritis dan juga sensor sekunder. Sensor kritis sendiri yaitu kamera, lidar, dan radar via GMSL2. Untuk sensor sekunder itu ada GPS, suhu via CAN bus 12C. Untuk RTOS itu menjamin setiap proses dieksekusi tepat waktu sesuai prioritas, berbeda dengan OS konvensional. Gambar ini adalah prototipe tampilan atas kendaraan Tesla yang menunjukkan posisi fisik tiap komponen di dalam mobil. Lidar berada di atap depan, kamera di pilar up, kiri dan kanan, radar di bumper, ultrasonik di sisi bodi, dan SoC di konsol tengah. Garis hijau adalah jalur PCIe Gen 4 atau GMSL2 khusus sensor kritis. Garis kuning putus-putus yaitu CAN atau I2C untuk
sensor sekunder, sedangkan garis ungu adalah koneksi internal SoC ke NVMe. Selanjutnya untuk studi kasus kedua yaitu optimasi CPU untuk sistem pendeteksi suara serta gerak yang bernama BIRDI. Masalah utamanya adalah delay signifikan pada sistem yang seharusnya merespon di bawah 100 milisecond, yang kemudian kami menganalisis keterlambatan ini melalui siklus Fetch Decode Execute atau FDE. Selanjutnya untuk siklus FDE, yang pertama fetch yaitu menjelaskan bahwa cache miss memaksa CPU mengambil data dari RAM yang meningkatkan latensi dari 4 nanosecond menjadi 100 nanosecond. Yang kedua yaitu decode menyebutkan bahwa instruksi yang terlalu kompleks atau CISC memperlambat proses terjemahan instruksi. Yang ketiga ada execute, yaitu menyampaikan adanya hambatan saat kalkulasi FFT audio dan gangguan interupsi. Untuk solusi teknisnya, kami menawarkan yaitu beralih ke arsitektur RISC atau ARM karena lebih deterministik dan hanya membutuhkan satu siklus per instruksi. Kami juga merekomendasikan menggunakan DMA controller agar data sensor langsung masuk ke cache tanpa membebani CPU. Oke, jadi pada studi kasus ketiga ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing untuk pelatihan AI. Jadi di sini ada latar belakang studi kasusnya sendiri, saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi perusahaan multinasional yang bergerak di bidang infrastruktur cloud untuk pelatihan AI menggunakan CPU generasi lama yang menyebabkan pelambatan dalam proses pelatihan model machine learning. Pihak manajemen ingin melakukan migrasi ke CPU multicore generasi terbaru. Sebagai CIO Telco Indo, berikut adalah analisis komprehensif mengenai keputusan migrasi ini. Oke, jadi permasalahan utamanya adalah perusahaan tersebut tuh masih menggunakan CPU generasi lama, sehingga proses training model AI itu jadi sangat lama atau sangat lambat. Nah, oleh karena itu, perusahaan berencana melakukan migrasi ke CPU multicore generasi terbaru agar performanya itu bisa meningkat. Nah, jadi untuk memahami kenapa CPU itu sangat berpengaruh terhadap AI training, kita tuh perlu lihat dulu bagaimana perkembangan CPU dari waktu ke waktu. Nah, jadi pertama di sini yang udah tertera yaitu ada pada era Intel 8086 di tahun 1978. Jadi CPU ini tuh masih pada masa ini tuh masih sangat sederhana. Jadi hanya punya satu core aja atau single core dengan kecepatannya itu sekitar 5 sampai 10 MHz. Lalu karena hanya memiliki satu core aja, jadi CPU ini tuh hanya bisa menjalankan satu instruksi dalam satu waktu secara berurutan. Nah, artinya kalau misalkan digunakan untuk proses AI yang membutuhkan banyak perhitungan, maka semua proses harus dikerjakan satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah, kemudian yang kedua itu ada berkembang ke era peningkatan clock speed sekitar tahun 1980 sampai 2000-an. Jadi pada masa ini tuh CPU mengalami peningkatan kecepatan yang cukup signifikan dari megahertz menjadi gigahertz. Seperti pada proses Intel Pentium dan juga core awal yang bisa mencapai 3 sampai 4 gigahertz. Namun peningkatan kecepatan ini tuh punya batas. Jadi karena semakin tinggi clock speed-nya, maka suhu CPU juga bakal meningkat yang dikenal dengan istilah thermal wall. Nah, selain itu, CPU masih tetap menggunakan satu core sehingga kemampuan untuk menjalankan banyak proses secara bersamaan itu masih juga terbatas. Nah, jadi selanjutnya di sini nih ada ke era multi-core yang menjadi solusi dari keterbatasan sebelumnya. Jadi pada CPU multi-core dalam satu chip itu terdapat beberapa core, misalnya 8, 16, bahkan lebih dari 20 core pada prosesor modern. Dengan adanya banyak core, CPU itu dapat menjalankan banyak proses secara bersamaan atau yang disebut dengan paralel. Jadi hal ini sangat penting dalam AI training karena proses AI melibatkan banyak operasi matematika seperti perkalian matriks yang sebenarnya itu bisa aja dikerjain secara bersamaan. Nah, dengan multi-core, setiap core itu bisa mengerjakan bagian perhitungan yang berbeda. Jadi sehingga waktu training itu bisa berkurang secara drastis dari yang sebelumnya berminggu-minggu, itu bisa menjadi beberapa hari atau beberapa jam aja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan CPU itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan performa terutama untuk kebutuhan komputasi berat seperti AI. Boleh di next? Oke.
Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari 3 aspek multitasking, pipelining, dan juga resource management. Yang pertama di sini ada tentang multitasking. Nah, jadi kemampuan CPU untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Dalam CPU modern, terdapat teknologi yang disebut itu hyperthreading atau simultaneous multithreading, di mana satu core itu dapat menjalankan 2 thread sekaligus. Artinya, jika sebuah CPU itu punya 16 core, maka bisa menangani hingga 32 thread secara bersamaan. Selain itu, terdapat juga konsep multi-core parallelism, di mana setiap core ini bekerja secara paralel mengerjakan bagian tugas yang berbeda. Nah, dalam konteks AI, framework seperti TensorFlow dan PyTorch sudah dirancang untuk membagi pekerjaan ke banyak core secara otomatis, sehingga data yang besar bisa diproses lebih cepat karena dikerjakan secara bersamaan. Lalu kedua di sini ada pipelining. Pipelining itu adalah teknik di mana CPU itu dapat mengerjakan beberapa tahapan instruksi secara bersamaan. Nah, jika dibiarkan seperti pabrik, saat satu instruksi sedang dieksekusi, instruksi lain tuh udah diproses di tahap sebelumnya, seperti decode and fetch. Dengan cara ini, CPU tuh nggak perlu lagi nunggu satu instruksi selesai sebelum memulai yang berikutnya. Nah, hal ini tuh membuat penggunaan CPU itu menjadi lebih efisien dan juga meningkatkan kecepatan pemrosesan, terutama untuk tugas yang berulang seperti perhitungan dalam AI. Lalu yang ketiga di sini atau yang terakhir ada resource management. Yang salah satu yang penting adalah cache, yaitu memori kecil yang berada dekat dengan CPU. Cache sendiri memungkinkan data yang sering digunakan bisa diakses lebih cepat dibandingkan mengambil dari RAM. Nah, kemudian ada juga memory bandwidth, di mana CPU modern menggunakan teknologi seperti DDR5 yang memungkinkan data dikirim lebih cepat ke CPU. Nah, selain itu ada juga fitur yang namanya itu Turbo Boost yang dapat meningkatkan kecepatan CPU saat dibutuhkan, serta teknologi NUMA pada server yang membantu mengurangi keterlambatan akses memori. Jadi berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa migrasi ke CPU multicore itu generasi terbaru sangat penting untuk meningkatkan performa AI training. Hal ini karena CPU modern memiliki kemampuan multitasking, pipelining, dan juga pengelolaan resource yang jauh lebih baik. Sehingga proses pelatihan model AI menjadi lebih cepat dan juga efisien. Boleh di next? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk studi kasus yang keempat, yaitu pengembangan sistem multiplatform x86 dan ARM untuk perusahaan AMC. Boleh di next? Untuk latar belakang dari studi kasus ini, yaitu perusahaan multinasional yang merupakan vendor dari perusahaan prosesor AMC, saat ini tengah mengembangkan aplikasi keamanan lintas platform atau multiplatform yang dirancang untuk berjalan pada arsitektur Intel x86 dan ARM. Dalam fase pengembangan, ditemukan kendala kritikal berupa ketidaksesuaian data atau inkonsistensi saat aplikasi melakukan pembacaan informasi dalam format heksadesimal ketika berpindah antar platform. Sebagai direktur IT, saya melakukan analisis mendalam mengenai masalah endianness yang menjadi akar permasalahan serta merumuskan strategi teknis untuk memastikan interoperabilitas data tetap terjaga. Di sini terdapat Little Endian versus Big Endian dan dampak interoperabilitas tadi. Untuk Little Endian menggunakan Intel x86, nilai heksanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, namun di hasilnya itu akan menjadi 7, 8, 5, 6, 3, 4, dan 12. Untuk Big Endian, menggunakan network atau ARM, nilai heksanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, namun nilainya itu berurutan, yaitu 12, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Untuk Little Endian, ada list significant byte disimpan di alamat memori terendah. Lalu efisien untuk operasi aritmatikanya, CPU proses unitnya itu yang terkecil lebih dulu. Lalu digunakan oleh semua prosesor Intel atau AMD. Untuk yang Big Endian, most significant byte disimpan di dalam memori terendah. Lalu standar protokol jaringan internet TCP atau IP Big Endian atau Network Byte Order. Lalu ARM mendukung keduanya. Banyak sistem
sistem keamanan menggunakan big endian ini. Dampak dan solusi interoperabilitas lintas platform ini yaitu pertama, korupsi data. Kunci enkripsi hexa 1234 di x86 tersimpan sebagai 3, 34, dan 12. Dibaca ARM sebagai hexa 34, 12 atau sama dengan nilai tersebut beda total. Lalu yang kedua, kegagalan autentikasi. Perbedaan 1 byte pada hash atau kunci akses akan berakibat aplikasi keamanan tersebut tidak berfungsi atau celah keamanan dapat terbuka. Yang pertama, ada byte swapping. Gunakan fungsi standar C, host to network short, lalu hton, host to network long, lalu into ulang. Lalu, untuk solusi dari interoperabilitas lintas platform ini, yang pertama ada byte swapping. Gunakan fungsi standar C, yaitu host to network short, lalu ada host to network long, lalu network to host short. Aplikasi deteksi unDNS system saat runtime, lalu balik byte otomatis sebelum data diproses. Yang kedua, serialisasi data. Gunakan protokol buffers atau JSON bekerja di level aplikasi dan tangani perbedaan arsitektur secara internal. Wajibkan network byte order, yaitu big endian, untuk semua data lintas platform. Yang ketiga, ada fixed with types. Gunakan header stdint.h dengan tipe uint32t dikombinasikan fungsi akses endian aware. Pembacaan memori 32 byte selalu hasilkan nilai sama di semua arsitektur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus kelima, yaitu desain sistem komputer industri otomasi pabrik ABD. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal perbandingan bus sinkronus dan versus bus asinkronus. Kalau misalnya kita pakai bus sinkronus, semua perangkat bergerak serentak pakai satu sinyal clock global. Kelebihannya, kecepatannya itu sangat tinggi. Kecepatannya itu bisa digunakan dengan tinggi dan cocok untuk komponen internal komputer ABD dengan jarak pendek. Tetapi kelemahannya, kabel pabrik yang panjang bisa bikin sinyal bergeser atau clock skew. Dan kecepatan sistem lagi-lagi dipaksa ikut perangkat yang paling lambat. Sedangkan bus asinkronus, kita tidak pakai clock global, tetapi pakai sistem handshaking atau sinyal ready, request, dan acknowledge. Ini jauh lebih fleksibel untuk perangkat yang kecepatannya berbeda-beda, tapi proses handshaking ini bikin transfer data sedikit lebih lambat dan sirkuit di tiap perangkat jadi jauh lebih rumit. Jadi di sini selain itu saya akan menjelaskan kenapa single bus itu lebih lemah dibandingkan solusi multiple bus ditambah arbitration. Yang pertama, kelemahan yang bisa terjadi yaitu bottleneck atau kemacetan data. Data yang masuk ke jalur secara bersamaan bisa membuat arus menjadi sangat lambat dan sistem telah menjadi telat untuk merespon request dari setiap data. Yang kedua, contention dan tabrakan data. Karena tidak ada pengatur lalu lintas, perangkat berebut mengirim data secara serentak yang mengakibatkan terjadi tabrakan data, sehingga sistem-sistem terpaksa melakukan pengiriman ulang dan memakan waktu yang lama, dan akhirnya gagal membaca sistem karena time out. Yang ketiga adalah penurunan kecepatan sistem. Di single bus, kecepatan sistem itu terpaksa disesuaikan dengan perangkat yang paling lambat supaya datanya tidak rusak. Yang jelas cara ini tidak efisien karena bisa saja
kita akhirnya harus memakan waktu yang lebih lama untuk melakukan satu kegiatan. Dan yang terakhir ada single point of failure, jalan tunggal ini lebih rentan rusak. Kalau tidak ada backup, satu gangguan kecil di pabrik bisa bikin seluruh sistem lumpuh total. Jadi solusi yang bisa diusulkan untuk masalah ini adalah beralih dengan multiple bus atau bus hierarkis. Jalurnya bisa dipecah berdasarkan kecepatan dan fungsi. Yang pertama ada sistem bus. Sistem bus ini sangat cepat, khusus untuk CPU dan memori. Yang kedua ada high speed in-out bus. Uh, Solusi ini khusus untuk aktuator kritis yang butuh respon secepat kilat. Dan yang ketiga ada sensor bus atau local bus yang lebih lambat untuk mengumpulkan data dari ratusan sensor di lapangan. Nah, karena jalurnya sudah banyak, kita butuh bus arbitration atau pengatur akses supaya tidak terjadi tabrakan lagi. Pendekatannya bisa dipilih ada dua, centralized. Yang pertama ada centralized dan distributed. Centralized itu dikelola satu pengatur pusat, dan ini cocok untuk misalnya kita butuh memprioritaskan sensor darurat. Yang kedua ada distributed, di mana setiap perangkat bisa menentukan hak akses sendiri secara otomatis berdasarkan prioritas. Yang mana ini lebih tangguh kalau ada modul yang rusak. Oke, jadi selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai studi kasus ke-6, yaitu Edge Computing Perkebunan Sawit PT Sinar Sawit. Boleh di next? Oke, jadi di sini ada latar belakang studi kasusnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi dalam proyek pertanian presesi, komputer edge digunakan untuk mengolah data dari sensor tanah dan iklim. Namun terjadi keterlambatan data masuk akibat keterbatasan kecepatan transfer antar komponen internal komputer edge. Sebagai kepala divisi IT PT Sinar Sawit, berikut adalah analisis lengkap dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya yaitu PCI versus PCIe. Yang pertama, peran PCI dan PCIe dalam komunikasi internal. PCI Peripheral Component Interconnect dan PCIe PCI Express berfungsi sebagai jalur komunikasi utama yang menghubungkan CPU dengan perangkat periferal, sensor, modul, komunikasi, dan storage. Fungsi utamanya yaitu menjamin data dari sensor, tanah, dan iklim mengalir ke memori sistem untuk diolah dan algoritma edge computing. Yang kedua, perbandingan teknis antara PCI dengan PCIe. Yang pertama ada di fitur, yaitu fitur arsitektur. Untuk PCI, paralel data dikirim melalui banyak jalur sekaligus secara bersamaan. Untuk PCIe, data dikirim dalam aliran bit berurutan melalui lanes. Lalu untuk fitur bandwidth, untuk PCI dibagi semua perangkat. Semakin banyak sensor, maka itu akan semakin lambat. Untuk PCIe, dedicated per perangkat, tidak saling berebut. Lalu untuk fitur fase address atau data, untuk PCIe multiplexed atau bergantian, itu sangat tidak efisien. Lalu untuk yang PCIe, paket based lebih efisien. Untuk fitur arbitrasi, PCI itu centralized, perangkatnya antre menambah latensi. Untuk PCIe, direct switch komunikasi instan. Lalu yang ketiga, keterbatasan bandwidth di lahan sawit. Yang pertama ada efisiensi daya. Edge computer sering pakai solar atau baterai. PCIe Gen 3 or 4 sudah cukup tanpa boros daya. Lalu untuk yang kedua, kondisi ekstrim, PCIe punya error reporting dan power management yang lebih baik untuk lingkungan panas dan lembab. 24/7. Oke, jadi next ada strategi penggantian antarmuka bus. Jadi pertama di sini ada PCIe Gen 3 atau Gen 4 digunakan untuk komunikasi internal di sistem edge seperti antara CPU, NVMe, dan modul 4G atau 5G supaya transfer data itu lebih cepat. Lalu kedua itu adalah LoRaWAN digunakan untuk menghubungkan sensor ke gateway dengan jangkauan sekitar 15 km, konsumsi daya rendah dan juga tahan kondisi lapangan. Lalu yang ketiga itu ada Edge Gateway per blok kebun sekitar 500 hektar, berfungsi untuk mengolah data secara lokal. Lalu
hanya mengirim hasil olahannya ke pusat melalui jaringan 4G, 5G, atau VSAT. Lalu yang keempat itu ada NVMe SSD via PCI. Digunakan sebagai buffer data sensor lokal dengan kecepatan tinggi supaya proses penyimpanan dan pengolahan itu nggak terhambat. Lalu yang terakhir itu ada Sigfox atau NB-IoT digunakan sebagai alternatif LoRaWAN, terutama di area yang sudah memiliki jaringan seluler. Lalu gambar ini adalah mapping sederhana untuk usulan sistem edge computing dengan arsitektur 3 lapis. Lapisan paling atas adalah sensor di lahan yang mengirim via LoRaWAN. Lapisan tengah adalah edge gateway per blok kebun dengan PCIe Gen 4 sebagai bus internal yang menghubungkan CPU, NVMe, modul LoRaWAN, dan modul 4G. Sedangkan lapisan terakhir adalah server pusat. PCIe digambar sebagai bar backbone di dalam kotak edge karena PCIe hanya bekerja di dalam satu unit komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.